Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Mustafiz Hasya. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan soal UMKM kami yaitu Nusafish. Nah, profil UMKM. Untuk profil UMKM ini, Nusafish merupakan UMKM yang menjual ikan laut dengan harga bersahabat bagi pelaku UMKM kuliner. Unggulannya adalah akses langsung ke para nelayan sehingga harga lebih stabil dibandingkan pasar tradisional. Jadi intinya mereka tuh langsung ke sumbernya. Tuh. Nah, ini buyer personalnya. Ini untuk buyer personal Nusafish itu ada Ibu Nuryanti. Nah, Ibu Nuryanti ini merupakan pemilik warung makan sederhana. Dia berusia 33 tahun, lokasinya di Surabaya. Nah, dia memiliki pekerjaan sebagai pemilik warung makanan. Tujuannya adalah mendapat pasokan ikan segar dengan harga stabil, menghemat biaya bahan baku agar margin tetap sehat, sama minim gangguan operasional, keterlambatan, atau kualitas buruk. Nah, buyer persona pain points utamanya adalah harga ikan dari supplier sering naik turun sehingga sulit menghitung HPP, sulit menemukan supplier konsisten, kualitas kadang bagus, kadang buruk, tidak punya waktu riset banyak supplier karena fokus mengelola warung, bingung membandingkan kualitas karena semua supplier mengklaim segar, kurangnya informasi transparan tentang asal ikan, proses penyimpanan dan pengiriman, sering tertipu promosi, harga murah tetapi kualitas jelek, butuh respon cepat ketika membutuhkan stok mendadak. Gitu. Oke, baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan apa yang akan dipresentasikan oleh saya setelah Raffi sudah menjelaskan sebelumnya. Pertama, di sini kita memiliki yang namanya analisis SWOT untuk dari UMKM Nusafish itu sendiri. Yang pertama, kita melihat insight penting dari analisis itu sendiri. Yang pertama, pesonanya sangat sensitif terhadap harga dan kualitas, di mana ini dibutuhkan strategi pemasaran yang harus menekankan pada transparansi itu sendiri. Lalu, Nusafish juga memiliki keunggulan supply chain, di mana dapat ditonjolkan sebagai diferensiasi utama. Dan di sini juga memiliki pain points yang menunjukkan kebutuhan edukasi dan konten harus menjawab kebingungan pelanggan. Dan di sini memiliki kelemahan ya atau weakness yang dimana menandai perlunya perbaikan branding dan narasi untuk produknya itu sendiri. Dan di sini ada strength-nya sendiri, kekuatannya. Jadi Nusafish itu memiliki akses langsung ke supplier nelayan sehingga harga ikan lebih murah dan stabil dibandingkan di pasar tradisional itu sendiri. Dan ini merupakan keunggulan yang tidak dimiliki semua UMKM. Namun perlu diuji keberlanjutan aksesnya. Dan karena memiliki kelebihan, tentunya Nusafish juga memiliki kelemahan ya, yaitu pemasarannya cukup lemah, di mana brand awareness-nya turun rendah, kontennya sedikit, dan penjelasan produk itu kurang komunikatif. Kemungkinan akar masalahnya lebih dalam seperti positioning-nya itu belum jelas, kurangnya bukti kualitas, dan tidak ada standarisasi untuk kontennya sendiri. Sehingga kesimpulannya di sini, ternyata Nusafish ini memiliki potensi besar sebenarnya karena aksesnya langsung ke nelayan. Dan buyer persona menunjukkan kebutuhan akan transparansi kualitas dan stabilitas harga. Dan pain points dapat menjadi dasar strategi untuk pemasaran digitalnya itu sendiri. Dan dibantu dengan analisis SWOT, dengan memetakan keunggulan serta area perbaikan, dan secara keseluruhan, Nusafish membutuhkan peningkatan branding dan komunikasi nilai produk. Dan ini adalah selanjutnya akan dijelaskan oleh Raden dan Syamil terkait 3 konten yang sudah kami buatkan untuk Nusafish itu sendiri, di mana 2 konten lainnya menghasilkan engagement yang cukup unik sebenarnya untuk sebuah akun baru yang saat itu posisinya saat di kontennya diupload itu posisinya belum menjadi akun bisnis di Instagram. Jadi benar-benar akun biasa dengan jumlah followers yang cukup sedikit seperti yang sempat dipaparkan oleh Raffi tadi. Dan juga total dari 3 konten yang kami sediakan, rupanya ada 1 konten yang cukup bisa dibilang dead post ya, atau konten yang mati sebenarnya. Tapi 2 konten lainnya itu cukup bisa reach out audience yang sebenarnya bisa menambah engage untuk sosial media Nusafish itu sendiri. Namun sayangnya untuk
target pasar yang pasti. Apakah konten itu sampai ke pasar yang tepat atau belum, itu belum bisa diidentifikasi lebih lanjut. Dan nanti akan lanjut dijelaskan oleh Raden dan Syamil itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Muhammad. Saya dari perwakilan kelompok 7 akan mempresentasikan ide konten UMKM. Di sini kami membuat 2 konten. Yang pertama, ini ada cerita animasi panjang yang dimana konten ini untuk membangun awareness. Tujuannya ini mengakuisisi pelanggan baru. Untuk kontennya menggabungkan konten science fiction untuk menarik perhatian dan membuat penasaran para penonton. Contoh kontennya ini seperti video dari akun Zeg di Film. Kemudian mempromosikan produknya Nusafis. Kemudian ini caption contohnya, butuh stok ikan mendadak, cukup WA kami dalam 3 jam, ikan segar akan sampai, kualitas terjaga, harga tetap bersahabat. Lalu ada program loyalitasnya, ini ada pesanan kilat points. Terus tiap pesanan dalam waktu kurang dari 3 jam dari konfirmasi dapat 1 poin, kumpulkan 10 poin gratis untuk ongkir tambahan stok ikan 0,5 kilogram. Ini hanya sebagai contoh ya. Terus ada ringkasan performanya. Terus dengan konten tentang ikan dari Laut Arafura berdurasi 36 detik diposting pada 10 Desember menunjukkan kinerja viral dalam jangkauan, tapi engagement aktif masih rendah. Ini data kuantitatifnya ada jangkauan dan retensinya terdapat 20.000 views. Ini merupakan sangat baik, menunjukkan algoritma Instagram yang mendorong konten ini untuk tampil di para penontonnya. Retention rate-nya ada 77%, ini melewati 3 detik pertama, luar biasa. Ini termasuk yang baik ya. Terus interaksi dan konversi, likes-nya 83, shares-nya ada 3, comments-nya hanya 1, save-nya 0. Ini terbilang sangat rendah dari jumlah views yang 20.000 ini. Engagement rate-nya dari likes itu hanya kurang lebih 0,4%, jauh di bawah rata-rata yang sehat, yaitu lebih dari 1-3%. Lanjut dengan ini analis mendalamnya, kekuatannya hook yang kuat, 77 retention. Ini membuktikan konten ini audiovisual dan analisis yang efektif, jangkauan organiknya tinggi dan non-followers, menunjukkan konten memiliki nilai discoverability yang baik. Kelemahannya, ini ada viewer yang pasif, banyak menonton sampai habis. Yang menonton sampai habis asumsi dari retention tinggi, tapi tidak termotivasi untuk berinteraksi. Call to action atau CTA ini sangat lemah atau tidak ada ajakan eksplisit untuk like, komen, atau share. Konten mungkin inovatif tapi tidak memicu emosi penonton yang kuat untuk mendorong interaksi seperti komen atau save. Di sini ada rekomendasinya, tambahan CTA yang jelas dan kreatif di caption audio atau teks dalam video. Contoh, like jika kamu pernah coba ikan arafura, atau komen daerahmu, kami kirimkan sampel, seperti itu. Terus ada fokusnya konten yang memicu aksi, membuat konten yang mengajak partisipasi, misalnya tebak-tebakan ataupun lewat stiker, membangkitkan rasa penasaran hingga orang itu perlu nge-save video tersebut, atau emosi, kagum, lucu yang mendorong share. Optimasi caption atau hashtag, gunakan caption dengan pertanyaan terbuka atau hashtag yang tepat untuk menarik audiens target. Yang terakhir itu adalah lanjutkan format yang sudah berhasil, mempertahankan formula terbuka atau hook yang telah terbukti mempertahankan penonton. Terus di sini ada konten yang kedua, cerita animasi panjang, konten membangun awareness, tujuannya untuk mengakuisisi pelanggan baru. Oh maaf, salah. Nah, ini konten keduanya, dari laut ke warung. Ini seri transparansi dan edukasi. Tujuannya di sini untuk menjawab poin-poin tentang kurangnya informasi transparan asal-usul ikan kita dari mana. Yang kedua itu membangun kepercayaan dan edukasi pelanggan. Bentuk kontennya video pendek, reels atau TikTok, atau foto cerita Instagram pendek yang menampilkan proses penangkapan ikan laut dari nelayan, cara penyampaian yang higienis, dan pengiriman dengan cool box untuk menjaga kesegaran. Caption ini contoh caption sama program loyalitasnya. Terus ini ringkasan performa dari konten yang kita miliki. Terus kedua dengan tema serupa, produk Laut Arafura menunjukkan kinerja yang jauh lebih rendah secara keseluruhan dibanding list pertama, baik dalam hal jangkauan, retensi maupun interaksi. Terus maaf, mana tadi? Nah, ini analis mendalamnya, penurunan kinerja yang signifikan, berbeda jauh dari views yang sebelumnya. Yang besar menunjukkan risk pertama diprioritaskan algoritma, sementara risk yang kedua ini hanya menjangkau sebagian kecil audiens. Konten awal ini kurang menarik, retention rate-nya hanya 60% yang masih cukup baik, tapi turun 17 poin dari sebelumnya. Ini mengindikasikan 3 detik pertama kurang powerful untuk mempertahankan penonton non-followers. Kemudian engagement yang pasif dan hampa, tidak adanya komentar. Dilanjut dengan kemungkinan penyebabnya format atau yang mungkin terlalu mirip dengan sebelumnya sehingga dianggap repetitif, atau pesanan atau narasi kurang jelas dan compelling. Rekomendasi strategisnya, utamakan hook yang kuat. 3 detik pertama harus menampilkan visual yang baik atau pertanyaan paling menarik untuk meningkatkan retention rate. Kemudian ada variasi format konten, jangan mengulang formula pasti sama, coba sudut pandang yang baru. Kemudian dari CTA-nya memicu komentar, langsung tanya ke audio atau teks. Ikan favorit kamu untuk dimasak apa? Atau dari Papua mau coba apa? Seperti itu. Analisis kompetitor di sini, lihat range jenis yang tinggi komentarnya, terus ditiru pola engagementnya. Sini ada SSN-nya sama seperti tadi SSN yang video kedua. Kemudian ini data pembandingnya, data kuantitatif perbandingan. Metriknya itu ada views, retention rate, like, dan comment share. Pertama dari views. Untuk views pertama ini ada di 20.000, berbeda dengan rilis yang kedua. Perbedaan sangat jauh drastis. Yang kedua kurang lebih 92%. Ini sangat rendah daripada yang pertama. Retention rate-nya cukup menurun signifikan dari 77 menjadi 60%. Likes-nya juga turun
proporsional dengan turunnya views, karena viewsnya juga berbeda, comments-nya tidak jauh beda, terus share-nya juga relatif rendah. Mungkin sekian dari kelompok. Oke, jadi di sini saya ingin melanjutkan ide konten UMKM, yaitu konten harga stabil, warung untung, konten nilai dan manfaat. Tujuannya adalah menekankan keunggulan harga stabil dan dampaknya bagi usaha warung makan, menjawab pain point fluktuasi harga dan perhitungan HPP. Bentuk kontennya itu seperti infografis atau carousel Instagram yang berisi perbandingan harga Nusafish versus pasar tradisional, lalu testimoni singkat dari pelanggan yang sudah merasakan manfaat stabilitas harga. Ini adalah salah satu contoh caption, bisa langsung saja dilihat. Lalu ada program loyalitas, program langganan stabil, pesan rutin minimal 2 kali seminggu selama sebulan, dan dapat stok ikan gratis 1 kilo di bulan berikutnya. Di sini kami sudah mengupload kontennya, dan ini adalah beberapa ringkasan performa. Mungkin karena di-upload belum terlalu lama, jadi belum terlalu banyak viewernya, jangkauannya 0% dari follower dan non-follower. Data ini sangat tidak biasa dan mengindikasikan postingan hampir tidak terdistribusi sama sekali oleh algoritma Instagram. Interaksinya ada 5 like, sangat rendah, lalu share-nya 0, komen-nya 0, save-nya 0, tidak ada engagement-nya aktif. Terus profile activity data tidak tampil, tetapi dengan reach 0% dapat diduga kunjungan profile dari postingan ini juga nihil. Lanjut, ini adalah analisis kenapa hal tersebut terjadi pada konten kami. Yang pertama adalah shadow ban atau pembatasan algoritma. Konten dianggap melanggar pedoman menggunakan musik berhak cipta atau akun melakukan aktivitas spam. Ini hanya hipotesis kami. Lalu ada yang kedua, waktu posting sangat tidak optimal, diposting saat audiens sama sekali tidak aktif, jadi tidak ada viewer sama sekali. Lalu ada konten dinilai tidak relevan dan tidak menarik. Algoritma memutuskan konten ini tidak layak ditampilkan ke siapapun, bahkan ke follower sendiri. Jadi tidak muncul di FYP maupun di home beranda dari pengguna Instagram. Lalu konten feed versus Reels. Terlihat kontras ekstrim dengan Reels pertama yang viral. Ini memperkuat fakta bahwa Instagram saat ini mendorong format video Reels, sedangkan foto di feed tradisional sulit mendapatkan jangkauan organik tanpa strategi khusus. Lalu engagement 0, tidak ada save, share, komen. Berarti konten ini benar-benar tidak memberikan nilai informasi sama sekali, edukasi maupun inspirasi yang memicu aksi. Lalu ini ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama adalah audit akun. Periksa apakah akun ini melakukan pelanggaran. Lalu tinggalkan format feed foto tunggal. Jika ingin eksis, fokus utama harus pada Reels, carousel foto atau story. Foto tunggal sudah sangat sulit ya, karena memang kurang menarik. Orang-orang lebih tertarik pada Reels dibandingkan foto. Contohnya seperti video Reels yang ada memesnya waktu itu kita buat, itu sangat laku dibanding foto ini. Bahkan ada yang komen dia kena gocek sama konten kami. Lalu jika mau tetap posting foto, buat dalam format carousel, jadi ya bisa digeser-geser, orang jadi penasaran. Terus kita harus ada CTA, jadi call to actionnya ada biar orang bisa langsung eksekusi. Posting di waktu interaksi yang tinggi. Ini ada jam-jam tertentu, dan jam-jamnya kadang saat makan siang dan saat jam pulang kantor. Lalu promosi di story dengan link geser untuk lihat foto. Lalu repurpose konten, ubah konten foto ini menjadi reels pendek dengan narasi atau teks bergerak. Nah, di sini adalah bukti dari penguploadan konten kami. Sesuai dengan saya katakan, di sini engagementnya belum ada, baru ada like 5, komen 0, share 0, repost 0, save 0. Kesimpulannya adalah cerita ini pasti panjang. Reels ini sukses dalam hal reach dan retensi, membuktikan konten berkualitas, namun gagal mengonversi penonton menjadi engager. Fokus kedepannya adalah pada strategi untuk mendorong interaksi aktif untuk sekedar news, bukan untuk sekedar news. Terus yang kedua, dari laut ke warung. Reels ini mengalami efek turunan yang biasa terjadi setelah konten viral. Performa jauh lebih rendah. Ini menegaskan bahwa konsistensi, kualitas hook, dan strategi engagement CTA sangat krusial untuk setiap postingan. Tidak hanya mengandalkan momentum satu saja, fokus pada peningkatan retensi awal dan merangsang komentar. Lalu yang terakhir adalah harga stabil untuk warung untung. Postingan ini adalah contoh nyata dead post atau postingan yang mati. Di era algoritma Instagram, performa menunjukkan bahwa strategi mengandalkan foto tunggal di feed sudah tidak efektif dan efisien untuk pertumbuhan engagement. Perlu ada pergeseran strategi besar ke format konten yang lebih disukai platform, video, reels, atau sesuatu yang punya clickbait yang sangat menarik bagi orang-orang atau hooknya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Ke atas.